Hai Sobat Nuril, kembali lagi nih bersama kami di acara Bebes Bincang-bincang santai. Nah, kebetulan nih kita kedatangan dua bintang tamu nih, yang dari kelas F4 dan F berapa? F1. Nah, yang di sebelah saya nih ada namanya Bang Fauzan, dan di sebelah Tio nih ada namanya Bang Aiman. Nah, pada hari ini kita akan membawakan sebuah tema yang cukup lumayan seru nih untuk dibahas di kalangan anak-anak muda kayak kita nih. Yaitu apa, Tio? Judulnya itu adalah pentingnya siswa dalam mengikuti organisasi untuk mengembangkan soft skill. Nah, jadi tuh guys, kita tuh kan kalau kita belajar di kelas itu namanya hard skill. Jadi tuh kita tuh ada namanya hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu tuh misal kayak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan tuh. Nah, misal kayak MTK, fisika, kimia dan lain-lain itu namanya hard skill. Nah, sedangkan kalau soft skill itu kayak misal guru kalian mengasih nih materi, itu nama soft skill. Jadi soft skill itu tuh bagaimana kalian menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kebetulan nih kenapa kami mengundang Fauzan dan Bang Aiman? Karena di sini mereka berdua nih aktif nih dalam organisasi. Jadi kita tuh lebih enak untuk menanya-nanya. Nah, sebelum untuk kita menanyakan kan, kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi langsung saja kita tanya-tanya dulu nih, apa kayak siapa mereka mengikuti organisasi apanya. Oke, pertama kali kita tanya ke Bang Fauzan ya. Bang Fauzan, siapa, perkenalkan diri, terus ikut organisasi apa aja, terus mengapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fauzan Atullah, bisa dipanggil Fauzan. Saya sekarang lagi berorganisasi di dalam PIKR dan Gazi. Dan alhamdulillah saya di dalam PIKR itu menjabat sebagai wakil ketua PIKR. Kenapa begitu? Saya tidak menyangka bisa saya menjadi wakil ketua PIKR. Saya bercita-cita dulu saya untuk bermimpin di dalam organisasi. Karena dulunya saya introvert sebelum memasuki organisasi. Mungkin cukup sekian. Oke, untuk Abang Rizky Aiman ini udah ikut organisasi apa aja selama ada di SMA Nuril? Baik, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aiman. Selama di Nurul Ilmi setahun ini, saya telah mengikuti dua organisasi, yaitu Badan Eksekutif Siswa atau organisasi siswa sekolah ini, yang kebetulan saya berada di bidang seni dan budaya. Kemudian saya mengikuti organisasi Gazi yang sebagai anggota. Saya merasa di organisasi siswa ini memiliki banyak manfaat, apalagi saya dalam bidang seni budaya, karena memang saya menyukai hal-hal yang berbau seperti seni tersebut. Gitu. Oke, kita udah lumayan tahu nih mereka ikuti organisasi apa aja. Nah, kita tuh biar lebih tahu lebih dalam, kita tanya dulu ke Bang Fauzan kan, karena kita tuh PIKR nih. Mungkin orang-orang awam, apa sih itu PIKR? Kayak mana sih PIKR? Mungkin kita nggak tahu ya. Jadi kita tanya aja ke Bang Fauzan karena dia kebetulan juga jadi wakil PIKR kan. Nah, kita tanya aja gitu tentang PIKR. Selama di PIKR apa saja sih yang didapatkan? Terus kayak mana aja, apa maksudnya itu kayak soft skill apa aja yang didapati selama di PIKR? Nah, boleh Bang Fauzan? Oke. Saya mendapatkan pelajaran di dalam PIKR itu, yaitu tentang pergaulan bebas sekarang dalam perubahan dunia sekarang yang sekarang makin pesat. Sekarang itu banyak terjadi dengan pergaulan bebas, memakai narkoba, dan kita tidak sangka mungkin kawan kita ini mungkin dia terkena penyakit HIV atau AIDS. Karena dampaknya itu mungkin 15 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, karena itu tidak bisa langsung dinyatakan dia terkena penyakit itu. Saya sebagai PIKR ini bisa untuk mengayomi, memberitahu, dan gimana caranya untuk bisa diubah dengan hal positif. Mungkin cukup sekian.
Oh, jadi gitu guys. Jadi Bang Fauzan ini selama menjabat di Peak Air, dia mendapatkan banyak pengalaman. Mungkin dia ini lebih suka sharing-sharing juga ke adik-adik kelas. Jadi kalau ada masalah atau misalnya edukasi, mungkin Bang Fauzan dia jago nih dalam hal-hal kayak gini. Jadi berarti Peak Air itu kayak tentang konseling gitu ya, Bang? Iya. Oh, gitu ya. Tuh guys. Jadi kalau kalian suka cerita atau ada masalah, mungkin bisa ikut Peak Air untuk meredakan masalah kalian kan. Kita cerita karena emang masalah nggak bisa diselesaikan. Cuman kalau kita cerita mungkin kita lebih enjoy jadinya kan. Terus ada pertanyaan dari Tio kah? Untuk saya sendiri, ini kan saya selama di Nuril belum ada ikut organisasi ya. Gitu ya. Jadi saya masih belum dapat nih gambaran kayak organisasi suatu apa sih, kayak gambarannya gimana. Ini saya mau nanya nih kepada Aiman, kira-kira pemahaman Aiman tentang organisasi siswa itu apa sih? Kayak gambarannya seperti apa, lalu kayak apa pendapat Antum tentang mengikuti organisasi siswa itu? Oke, baiklah. Kalau dari saya sendiri sih, organisasi siswa itu bisa berupa bisa menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan soft skills kita. Seperti saya nih, saya mengikuti organisasi siswa atau BES dalam bidang seni dan budaya karena memang saya menyukai hal-hal tersebut. Saya kalau di rumah itu memang suka mensketsa sesuatu, menggambar sesuatu. Nah, dalam organisasi siswa ini, saya bisa menuangkan hal tersebut. Saya bisa menghias di sekolah, melakukan hal-hal yang berbau seni. Nah, itu meningkatkan soft skill saya. Dan dalam organisasi Gazi atau Rohis, ini kan lebih banyak organisasinya di luar lapangan atau di luar sekolah. Ya, benar. Jadi ini pun salah satu cara saya untuk mengembangkan soft skill saya di luar sekolah seperti public speaking depan umum dan lain-lain. Karena memang di Gazi ini di Rohis ini memang menuntut kita agak sedikit bisa berpublic speaking depan orang karena ini organisasi yang lebih banyak di luar sekolah gitu daripada di dalam sekolah. Tuh guys, jadi tuh soft skill tuh sama pentingnya juga hard skill. Tapi kalau kita pada soft skill tambah hard skill itu ibarat tuh kita tuh bisa ngomong cuman nggak tahu nak ngomong apa gitu guys. Jadi Iya. kayak kurang gitu. Jadi kita tuh harus imbangin. Kalau hard skill kita banyak, soft skill kita juga harus bagus. Agar kita kalau ada ilmu tuh bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Jadi kalau masuk surga tuh nggak sendirian. istilahnya. Ngajak kawan lah. Ya, terus juga kita mau tanya nih ke Bang Fauzan nih. Pertanyaannya lumayan nih karena lumayan ribet soalnya. Soft skill ini penting nggak sih bagi Bang Fauzan untuk menuntut kita di masa depan atau di dunia pekerjaan? Menurut Bang Fauzan sendiri gimana ya? Soft skill itu sangat penting. Kenapa? Karena kita di luar nggak tahu kita harus disuruh ngapain kan. Makanya kita dipersiapkan dari sekarang kita harus bisa semuanya. Yaitu adalah multitalenta. Kita mungkin nanti disuruh public speaking depan siswa-siswa atau disuruh kita jadi relawan atau jadi penasehat gitu. Nah, mungkin dari situlah kita berorganisasi dalam organisasi untuk kita melatih public speaking. Mungkin cukup sekian. Gitu ya. Oke. Kalau sekarang saya mau nanya ke Aiman nih tentang bagaimana cara kita tuh kayak menyeimbangkan kegiatan akademik sama dalam organisasi siswa. Nah, saya tuh kayak sebenarnya ingin ikut organisasi nih. Cuman kayak takut nanti pelajaran kegiatan akademik itu nggak dapet. Kebanyakan sibuk di organisasi. Nah, saya ingin nanya nih kepada Aiman, sebagaimana Aiman udah ikut organisasi kan? Kayak gimana cara Aiman tuh menyeimbangkan nih antara kegiatan akademik sama organisasi itu gimana sih caranya? Mungkin ini juga keraguan dari adik-adik kan kayak mau ikut apa enggak, bingung kan kayak takut gitu kan ya. Jadi kayak takut misal mau ikut tapi takut agak pelajaran ketinggalan, takut yang lain kan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan nih sama Bang Aiman nih solusi atau tips-tipsnya ya. Mungkin memang benar kalau kita ngikut organisasi siswa itu kita tertinggal beberapa pelajaran seperti untuk melakukan hal ini kita mungkin harus izin dari jam pelajaran ini sampai jam pelajaran sekian. Itu kan kadang sangat merugikan bagi kita. Tapi kita bisa mengakalinya dengan minta tolong kepada teman-teman kita yang mungkin rajin di kelas untuk sedikit mengajarkan kita hal yang dia dapat pada saat pelajaran itu. Dan kita juga jangan malas bertanya tugas apa yang diberikan, materi apa yang telah disampaikan. Itu juga salah satu cara agar tidak tertinggal dalam pelajaran di kelas. Intinya sih jangan malas untuk bertanya apa yang telah
disampaikan guru pas jam pelajaran tadi, dan materi-materi apa saja yang sudah dia dapat. Minta tolong dia ngajarin sedikit saja. Seperti mungkin kita izin pada saat jam pelajaran matematika, itu agak susah tuh. Nah, kita bisa minta dia ngajarin sedikit apa materi yang sudah dia dapat, sehingga kita tidak terlalu tertinggal, dan mungkin kita tidak tertinggal pelajaran, dan bisa menyeimbangkan antara organisasi dan pelajaran gitu. Wah, jadi tuh emang kita tuh berarti harus bisa bisa menyeimbangi biar kita tuh nggak tertinggalan pelajaran tapi juga dapat skill-skill yang lainnya juga di organisasi. Iya. Keren sih tips dari Bang Aiman. Nah, kita selanjutnya nanya Bang Fauzan lagi nih. Kan yang seperti kita ketahui itu organisasi itu kan membuat kita memiliki soft skill kita tuh lebih baik kan dari yang pada lainnya, pada umumnya kan. Jadi kita tuh kalau presentasi itu atau ngomong di depan orang itu tuh lancar, nggak belibet, nggak kaku, nggak gugup lah istilahnya, enggak ya. Yeah. Nah, jadi kita tanya ke Bang Fauzan tuh kayak misal kalau hal pertama kali yang kita harus lakukan waktu kita masuk BES atau masuk Pick R gitu kan Bang Fauzan nih masuk Pick R sama Gazi nih, hal yang pertama kali yang harus kita lakukan tuh apa? Apakah kita harus menanyakan ke kakak kelas kayak bagaimana bagusnya kita awal-awal gitu kan? Kalau Bang Fauzan sendiri gimana nih? Ya mungkin saya kan pertama-tama kan menanyakan, Bang gimana nih biar kita tuh pede depan orang. Ya kita biasakan aja ngomong di depan cermin, itu bagaikan kita ngomong di depan orang-orang. Nah itu tips yang awal. Nanti yang kedua, kita harus memahami pelajaran yang apa yang kita mau sosialisasi. Nah baru nanti digabungkan, baru nanti kita bilang, Bang kalau gini gimana Bang? Nah kita ngomong di depan abang nih, apakah emang sudah cukup atau tidak, apa harus diperbaiki lagi. Baru nanti ya ini bagus, kamu sudah cukup untuk bisa sosialisasi di depan siswa-siswa. Mungkin cukup sekian. Oh jadi gitu guys. Jadi itu kita tuh lebih baik emang bertanya kepada orang yang udah lebih tahu kan gitu. Jadi kalau orang yang udah berpengalaman itu biasanya lebih banyak nih kayak kesalahan-kesalahan fatal dia dulu. Mungkin kalau abang yang di Bang Fauzan ini nanya ke abangnya, mungkin abangnya dulu nih nggak bertanya atau nggak ngelatih dulu kan. Jadi dianya udah sadar nih baru dikasih tahu ke Bang Fauzan. Jadi itu kita tuh emang harus sering-sering bertanya, karena kalau mau jadi sukses kita ya sering bertanya gitu kan. Ya Tio. Betul banget. Terus Tio ada nggak lagi pertanyaan yang untuk mereka berdua nih yang menarik gitu kan, biar adik-adik juga ikut seru gitu bahasnya gitu. Mungkin pertanyaannya sih nggak terlalu menarik banget ya. Tapi saya mau nanya ini sih. Tadi kan Aiman udah nyinggung tentang public speaking. Tadi Fauzan juga udah nyinggung. Saya mau nanya sih, apakah selama di organisasi siswa ini, apakah Aiman ini sudah kepercayaan diri Aiman ini ada peningkatan? Mungkin waktu dulu sebelum masuk SMA mungkin Aiman ini pribadinya yang agak penutup, kalau presentasi di depan kelas takut gimana gitu. Apakah kepercayaan diri meningkat setelah memasuki organisasi siswa itu? Apakah kepercayaan dirinya akan meningkat? Ya, dalam organisasi siswa ini, karena memang kita dituntut untuk bisa berpublic speaking yang baik, kita belajar ngomong agar tidak belibet depan orang, agar tidak grogi. Nah, itu juga meningkatkan kepercayaan diri saya. Dulu memang saya ini orang yang sangat-sangat malu untuk berbicara depan orang. Saya takut diketawain, saya takut diceng-cengin kan istilahnya. Nah, karena itu salah satu ketakutan saya ketika maju depan orang. Tapi di organisasi siswa ini saya belajar untuk pede, untuk percaya diri. Sehingga saya pede-pede aja gitu sekarang ngomong depan orang. Lebih pede lagi sekarang. Saya lebih bisa, lebih merasa, wah ini cuman orang. Ini kita berbicara, memang saya menganggap orang-orang ini tidak ada. Jadi bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri saya. Sehingga tidak malu untuk dikata-katain lah, diejek-ejek lah. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kalau kita tuh emang awalnya kayak takut, gugup. Emang ketakutan manusia tuh kegagalan manusia terbesar itu adalah tidak sama sekali mencoba. Bang Aiman ini keren loh, dia berani mencoba. Walaupun awalnya public speaking dia kurang, tapi akhirnya dia mencoba. Alhasil dia mendapatkan skill itu. Jadi tuh kita tuh intinya jangan takut ya guys. Iya. Nah terus kita langsung aja tanya lagi ke Bang Aiman. Kan dia nih awalnya takut-takut nih ke Bang Aiman. Terus Bang Aiman nih cara mengatasi ketakutan tuh kayak mana? Adakah tips atau bodo amat lah kayak mana gitu?
atau langsung saja terabas, yang penting kita udah mencoba gitu. Kayak mana menurut Bang Aiman? Kalau yang seperti disampaikan Bang Fauzan tadi, pertama-tama kita latihan depan cermin, kita ngomong sendiri, kita ngomong apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin sampai kita teriak-teriak agar kepercayaan diri kita tuh meningkat. Itu tuh salah satu cara belajar pede ngomong depan orang. Saya dulu gitu juga. Saya yang awalnya disuruh maju malu-malu, yang harus ditunjuk dulu, kadang maju pun masih gemeter. Saya belajar perlahan-lahan karena saya merasa kalau saya tidak bisa berbicara depan orang, sementara hal soft skill seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi nanti di dunia perkuliahan yang memang dibutuhkan, saya ntar bisa hancur. Maksudnya saya bisa kacau dunia saya jikalau saya tidak bisa berbicara depan orang banyak. Dulu saya berbicara depan sedikit orang saja, mungkin depan saudara-saudara saya saja, berbicara seperti ini tuh kadang malu. Dalam konteks berbicara hal-hal resmi ya, berbicara hal-hal yang serius. Kalau main-main beda lagi. Nah, hal-hal itu tuh depan orang segitu saja saya masih malu. Makanya saya berusaha, pokoknya saya harus bisa, saya harus meningkatkan kepercayaan diri, saya harus pede. Karena kalau tidak pede, apalagi saya seorang laki-laki ya, kita ini seorang laki-laki, itu tuh harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Makanya saya belajar perlahan-lahan sehingga saya sekarang sudah mulai dan sudah bisa memiliki mental kuat untuk maju depan orang. Oh, seperti itu guys. Jadi kita tuh memang harus berani mencoba. Apalagi kodrat kita ini sebagai seorang laki-laki tuh harus berani mencoba. Nah, karena Abang Aiman menyinggung soal kodrat laki-laki nih yang harus memiliki mental yang kuat. Nah, di organisasi apakah juga melatih kita memiliki rasa kepemimpinan gitu? Saya akan nanya ke Bang Fauzan kan. Mungkin Bang Fauzan dia udah menjadi wakil, jadinya dia tahu kan lebih dalam mungkin. Pada Bang Fauzan? Ya, mungkin kita dalam memimpin itu sangat perlu, apalagi kita cowok. Mungkin nanti kita berkeluarga kan, kita pasti memimpin keluarga. Nah, disitulah kita belajar dari organisasi, dari kita mengikuti pelatihan, bla 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 gitu kan. Nah, disitulah kita dilatih bagaimana kita bisa cara kita public speaking dengan benar. Nah, kita dilatih terus demi tahap kan, hasilnya kan jadi banyak kan. Walaupun dia tidak bisa mencoba, dia tidak akan bisa lagi public speaking kan, kalau misalnya dia tidak bisa mencoba. Nah, disitulah kita diuji, kita kan dalam memimpin organisasi. Apalagi kan organisasi kan bukan nama kecil. Organisasi adalah kumpulan penting dalam sekolah gitu kan. Ya, itu sangat penting banget public speaking itu. Apalagi kita nanti kan kita dalam mengikuti organisasi kan itu kan sangat penting. Nah, disitulah kita dilatih public speaking. Cukup sekian. Oh, jadi itu berarti bukan hanya soft skill kita aja, rasa kepemimpinan kita tuh juga, karena kepemimpinan tuh nggak menyangkut dengan kayak misal kayak orang-orang banyak, bukan. Pemimpin tuh bukan kayak itu aja sebenarnya guys. Jadi pemimpin tuh misal kayak memimpin diri kita sendiri. Misal ada orang memimpin kita mau dipimpin, jadi kita memimpin diri kita sendiri gitu. Betul, sekecil-kecilan pemimpin itu adalah memimpin keluarga sendiri. Jadi dengan organisasi itu kita tuh udah melatih diri kita sejak dini untuk biar kalau berkeluarga kita bisa memimpin gitu. Jadi kalau kalian nih mulai tertarik dengan organisasi, coba aja dulu. Mana tahu kan memang bakat kalian ada di situ. Karena bakat tuh emang harus dicari. Kalau nggak dicari ya nggak ketemu gitu guys. Tuh. Ada nggak pesan atau kesan kepada adik-adik nih, dari kalian berdua, untuk sebagai penutup kita nih, pesan ke adik-adik kayak misal kalau kalian tuh harus mencoba atau gimana? Pertama kali mungkin dari Bang Aiman dulu, baru Bang Fauzan. Kalau mungkin sedikit pesan dari saya buat adik-adik di luar sana mungkin yang masih takut untuk mencoba berorganisasi, takut ketinggalan pelajaran lah segala macam. Banyak hal-hal, banyak cara agar kita tidak tertinggal pelajaran. Nggak cuma satu tok di situ saja kita belajar. Bisa dari teman dan lain-lain. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba ikut dalam berorganisasi. Coba aja dulu. Dari organisasi itu kita belajar banyak hal-hal baru yang tidak kita dapatkan di kelas. Nah, mungkin kita lebih butuhkan di dunia kerja ntar, di dunia nyata nanti, hal-hal yang mungkin hal-hal kecil dari organisasi itulah yang berguna di hidup kita. Oke, kepada Bang Fauzan. Mungkin kata-kata terakhir ini kan, kita coba dulu aja. Kita kan nggak tahu
ini apa kita bisa atau enggak. Kita coba dulu. Kalau emang bisa, berarti alhamdulillah. Kalau nggak bisa, terus lagi latih terus sampai bisa. Ingat, sejatinya pahlawan itu tidak bisa langsung jadi pahlawan. Pasti dia dilatih terus sampailah bisa. Nah, disitulah kita berlatih dalam sejak dini. Kita berlatih public speaking, berlatih memimpin apapun, memimpin kelas, memimpin organisasi. Kita di situ walaupun tidak ada pelajaran di situ, tapi kita ada kayak aura memimpin tuh ada walaupun tidak ada pelajarannya. Nah, kan ini kan masalah organisasi nih. Kalian takut kan takut ketinggalan pelajaran kan? Nah, disitulah kita dilatih memanage waktu dalam organisasi maupun pelajaran. Kita emang ketinggalan, tapi kan ketinggalannya kan kayak langsung blek gitu kan, bukan ketinggalan gitu kan. Kita kan bisa menanyakan ke kawan kita atau teman kita kan, ada PR nggak? Atau pelajarannya susah nggak tadi? Tolong ajarin dong, gitu kan. Nah, tolong ajarin kan. Nah, pasti ya walaupun nggak banyak yang dikasih tahu sama kawan kita, pasti kita ini seperti ini ya. Walaupun nggak banyak, nanti kita cari lagi di Google. Apakah ini gini? Oh iya, betul banget gini. Nah, jadi kita harus emang memanage waktu itu sangat penting. Apalagi nanti kita memasuki dunia pekerjaan, dunia kekeluargaan. Mungkin cukup sekian. Wah, keren sekali ya dari kata-kata mereka berdua nih. Pesannya Jadi keren kita banget. udah banyak loh dapat hasilnya tuh. Jadi kalau kita ikut organisasi itu bukan psiko 2 aja yang kita 1-2 aja yang kita dapatkan skillnya. Kita bisa dapat banyak. Soft skill, kepemimpinan, memanage waktu. Jadi kita tuh juga ya? komunikasi, menambah relasi dalam organisasi. Jadi itu kita tuh berteman nggak dalam satu kelas, banyak ruang lingkupnya. Mungkin dari base itu bisa jadi keluar, agak berteman lagi dengan kawan baru. Dari Peak Air dianya berteman dengan organisasi sesama Peak Air seprovinsi. Bisa gitu kan Bang Fauzan? Nah, jadi kita tuh lebih banyak relasinya daripada ketimbang kalau kita pulang pergi sekolah aja gitu. Juga ini sangat penting loh untuk ikut organisasi karena masa muda tuh harus dihabiskan dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak dihabiskan positif, pasti dihabiskan dengan hal yang negatif. Betul kan? Betul banget, gila. Saya agak dejavu jadi ya. Jadi itu emang harus gitu guys. Kita tuh menghabiskan masa muda tuh dengan sebaik mungkin. Karena masa muda hanya sekali, nggak bisa diulang. Waktu yang 1 detik hari ini itu adalah milik yang lalu. Dan waktu yang sekarang adalah milik kita. Maka kita harus membuat waktu yang berharga sekarang. Seperti itu. Mungkin sekian acara podcast BBS pada kali ini. Pulang tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.